Halo teman-teman, perkenalkan saya Petrus Franciscus Angelo Beliloi, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, yang pada video kali ini ingin mengajak teman-teman untuk membahas mengenai hasil sengketa pemilihan umum. Perlu kita ketahui bahwa pemilu merupakan pilar utama demokrasi yang ada di Indonesia. Namun, seringkali prosesnya diwarnai dengan berbagai drama dan juga konflik yang dapat mengancam stabilitas politik dan juga sosial. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana hukum acara perselisihan hasil pemilu yang belum mampu mengakomodasi penyelesaian sengketa yang adil, transparan, dan juga damai. Serta dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai masalah-masalah serta analisis hukum dan juga rekomendasi kebijakan yang mungkin dapat digunakan untuk merancang ulang sistem demokrasi yang lebih kuat dan juga damai. Pemilu di Indonesia sering menimbulkan perselisihan hasil yang memicu ketegangan politik dan juga sosial. Mekanisme hukum acara perselisihan hasil sengketa di Mahkamah Konstitusi memang sudah diatur, tetapi prosesnya sangat singkat dan standar pembuktiannya yang tinggi. Akibatnya, banyak pihak yang merasa kesulitan untuk membuktikan dugaan pelanggaran dan prosesnya kaku tanpa ruang untuk dialog dan juga mediasi. Misalnya dalam pemilu tahun 2024, banyak peserta pemilu yang mengeluhkan waktu penyelesaian sengketa yang hanya 14 sampai dengan 30 hari. Waktu yang sangat singkat ini membuat proses pembuktian menjadi terburu-buru dan kurang mendalam. Akibatnya, sengketa sering berakhir dengan ketidakpuasan dan bahkan konflik yang berkepanjangan yang masih terjadi di dalam masyarakat. Selain itu, proses penyelesaian sengketa masih didominasi oleh jalur litigasi formal yang ada di Mahkamah Konstitusi, tanpa mekanisme alternatif seperti mediasi yang bisa membantu meredakan ketegangan dan mencari solusi yang lebih damai. Banyak peserta pemilu juga mengalami kesulitan untuk memenuhi standar pembuktian yang tinggi dalam waktu singkat, sehingga potensi kecurangan sulit untuk dibuktikan secara memadai. Secara hukum, penyelesaian sengketa hasil pemilu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Namun, aturan yang ada menunjukkan kekakuan yang cukup serius. Pertama, standar pembuktian yang rigid dan prosedur yang kurang fleksibel membuat proses hukum yang tidak mampu mengakomodasi kompleksitas sengketa pemilu yang seringkali melibatkan banyak bukti dan juga saksi. Yang kedua, waktu penyelesaian sengketa yang sangat singkat di Mahkamah Konstitusi membatasi kesempatan para pemohon untuk menyampaikan bukti secara lengkap dan didengar secara adil. Ini berpotensi melanggar hak atas keadilan dan kepastian hukum yang dijamin di dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang ketiga, minimnya mekanisme mediasi dan dialog antar pihak yang bersengketa menyebabkan proses persidangan menjadi adversarial dan memperburuk polarisasi politik pasca pemilu. Kondisi ini tidak hanya mengancam hak konstitusional para pemohon sengketa, tapi juga menggerus legitimasi dan kredibilitas pemilu sebagai instrumen demokrasi. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa diambil. Yang pertama, revisi Undang-Undang Pemilu. Pemerintah dan DPR perlu merevisi Undang-Undang Pemilu agar memberi fleksibilitas dalam standar pembuktian dan memperpanjang waktu penyelesaian sengketa. Definisi pelanggaran juga harus lebih jelas agar tidak multitafsir. Yang kedua, penguatan mediasi dan mekanisme alternatif. Mahkamah Konstitusi harus mengembangkan prosedur mediasi yang efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Ini bisa meredam konflik dan mempercepat penyelesaian tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan juga keras. Yang ketiga, peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu perlu mendapatkan pelatihan dan dukungan sistem informasi terintegrasi agar bisa mencegah pelanggaran dan membantu proses penyelenggaraan sengketa secara lebih profesional. Dan yang keempat, peran akademisi dan masyarakat sipil. Kampus dan lembaga masyarakat sipil harus aktif mengembangkan pendidikan hukum acara pemilu, melakukan penelitian, serta mengadvokasi informasi hukum dan transparansi proses pemilu. Masyarakat sipil juga penting untuk mengawasi pemilu dan mendukung mediasi yang ada di dalam komunitas. Mewujudkan pemilu tanpa drama bukanlah sebuah harapan, tetapi sebuah keharusan untuk menjaga demokrasi yang sehat dan damai di Indonesia.
Dengan merancang ulang sistem hukum acara perselisihan hasil pemilu, kita bisa mengurangi konflik pasca pemilu dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang ada di Republik ini. Untuk itu, mari kita dukung bersama langkah-langkah reformasi ini agar suara rakyat benar-benar didengar dan demokrasi kita semakin kokoh. Ingat teman-teman, soal pilihan boleh berbeda, tetapi soal menjaga demokrasi kita semua harus satu suara. Saya Petrus Franciscus Angelo Beliloi. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih. Dadah.